Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natesa Febriani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem imun pada unggas ataupun apes. Oke, baiklah, langsung saja ke penjelasan. Jadi, unggas itu adalah hewan ternak bersayap dari kelas apes. Nah, untuk unggas ataupun apes, dia itu memiliki kekebalan yang sama seperti manusia ataupun mamalia. Nah, untuk unggas ataupun apes, dia ini memiliki dua organ limfoid primer, yaitu thymus dan bursa fabricus. Oke, baiklah, ini adalah gambar salah satu unggas. Nah, letak dari thymus ini berada di sini. Ini thymus atau yang disebut dengan sel T. Sedangkan letak bursa fabricus itu ada di sini atau yang dinamakan sebagai sel B. Nah, jadi fungsi dari thymus atau sel T ini adalah untuk menghancurkan sel-sel yang sudah tertempel oleh kuman. Jadi sel-sel yang sudah tertempel oleh kuman itu akan dihancurkan oleh sel T ini atau sel thymus ini. Sedangkan fungsi dari sel B ini atau bursa fabricus ini merupakan tempat pematangan dan diferensiasi bagi sel dari sistem pembentukan antibodi. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kekebalan pada apes yang harus diingat. Nah, jadi sistem kekebalan pada apes itu ada yang namanya B stem cell. B stem cell ini dia ini berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, dan pada B stem cell ini dia ini akan masuk ke dalam 3 lokasi, yaitu pada thymus, bursa, dan juga limfa yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi untuk bursa ini sel B-nya ini akan dicetak lagi untuk diubah menjadi antibodi. Nah, untuk limfa juga sama, dia ini akan dirubah menjadi antibodi. Sedangkan pada thymus dia ini akan diubah menjadi sel B. Oke, baiklah. Untuk di penjelasan ini ada yang dinamakan dengan antibodi dan sel T. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih bedanya antara antibodi dengan sel T ini. Jadi, untuk antibodi itu dia ini merupakan respon imun yang spesifik yang akan menangkap kuman yang berada di dalam tubuh. Sedangkan pada sel T ini atau yang dinamakan dengan thymus ini, dia ini adalah sel yang akan menghancurkan sel yang sudah terpapar oleh kuman. Jadi sel yang sudah terpapar oleh kuman itu akan dihancurkan oleh si thymus ini. Nah, thymus ini disebut juga sebagai respon imun seluler yang bekerja di dalam sel. Sedangkan yang berada di luar sel atau yang bekerja di luar sel itu atau yang dinamakan sebagai sistem sirkulasi atau macam-macamnya itu disebut sebagai respon imun humoral. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan antibodi pada tubuh apes. Jadi pengenalan antibodi pada tubuh apes ini ada dua macam, yaitu vaksin dan juga infeksi alami. Nah, untuk vaksin ini terdapat dua macam vaksin. Yang pertama itu vaksin inaktif, yang kedua itu vaksin aktif. Nah, untuk vaksin inaktif itu merupakan vaksin yang dimana dimasukkan ke dalam tubuh si unggas ini atau apes ini, dimana vaksin itu berisi virus yang sudah dilemahkan. Artinya virus itu tidak dapat bergerak di dalam tubuh. Nah, jadi
apabila virus yang sudah dimatikan atau yang sudah dilemahkan ini tidak dapat bergerak di dalam tubuh, maka ditambahkan juga pelarut untuk menimbulkan reaksi radang ringan pada tubuh. Jadi apabila virus yang diam dan ditambah dengan pelarut yang ada radangnya di situ, maka antibodinya itu akan ditarik dan antibodinya itu akan menempel dan akan digunakan sebagai data. Nah, yang kedua itu ada vaksin aktif. Vaksin aktif ini merupakan virus yang tidak ganas yang masuk ke dalam tubuh. Jadi apabila virus yang tidak ganas ini masuk ke dalam tubuh, maka antibodinya itu atau sel T-nya itu akan menghancurkan si virus ini. Yang kedua yaitu terjadi infeksi alami. Nah, infeksi alami ini terjadi pada saat hewan tersebut belum pernah divaksin. Jadi apabila hewan tersebut di dalam tubuhnya itu dimasuki oleh virus secara alami, virus ganas, maka virusnya ini akan bereplikasi kan di dalam tubuh. Nah, jadi pada saat virus ini bereplikasi di dalam tubuh, maka tubuh dari hewan ini akan mengaktifkan antibodi mereka dan akan melawan si virus itu agar tidak merusak sel. Nah, tetapi apabila dalam replikasi virus ini lebih banyak dibandingkan dengan antibodi yang ada di dalam tubuhnya ini, maka si virus ini akan merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh tersebut, sehingga yang terjadi adalah pada tubuh si makhluk hidup ini akan sakit. Nah, apabila ini terjadi secara terus-menerus dan jumlah virus yang ada di dalam tubuh si hewan ini terlalu banyak, maka dia akan mengalami kematian. Nah, pengenalan antibodi dan virus baik oleh sel B ataupun sel T ini akan berwujud data. Nah, yang dinamakan sebagai data metori. Nah, data metori ini akan dimasukkan kembali ke dalam organ pembuat sel B dan antibodi. Sehingga apabila terjadi penginfeksian kedua, maka si antibodi ini akan mengenali kuman dan virus yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dia ini akan mengaktifkan antibodinya atau akan mengaktifkan sel T-nya untuk membunuh virus tersebut. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.